kayu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Bapak suaranya kresek-kresek. Kenapa? Nggak jadi, Pak. Si Risbe di unmute Risbe. Iya, Pak. Di unmute Jessica di unmute. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, tapi tadi kresek-kresek. Iya, karena si Risbe di unmute dia punya equipment. Baik. Apakah PPT-nya kelihatan? Kelihatan? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan? Halo, kelihatan? Pak, suaranya putus-putus. Kelihatan PPT. Kelihatan. Halo, kelihatan. Kelihatan. Suaranya kedengaran? Dengar Pak. Halo, suaranya kedengaran? Kayak pecah-pecah gitu. Kedengaran suaranya? Kresek-kresek Pak. Aduh. Kresek-kresek kenapa ya? Apakah ada yang itu yang cek dulu? Suaranya pecah-pecah, Pak. Tapi saya nggak pecah-pecah ini. Jelas saya dengar. Masih? Halo, masih? Sekarang Halo? udah bagus Pak. Udah bagus. Oke. Lihat PPT-nya? Kelihatan Pak. Oke. Kita mulai. Hari ini kita bahas topik baru yaitu mengenai expenditure cycle, yaitu kebalikan dari revenue cycle. Kalau lihat di gambar ini, kalian lihat di gambar ini, ya, ini dia itu ada, ini yang kita bahas, ini konteks diagram, ada beberapa terminal di sini, ada vendor, general ledger system, revenue cycle, inventory, departemen-departemen lain, production cycle. Ini semua departemen-departemen yang terkait dengan sistem penjualan. Ya, expenditure cycle adalah kebalikan dari revenue cycle. Oke. Nah, kita kembali kepada expenditure cycle. Ini juga disebut dengan istilahnya sistem pembelian. Sistem pembelian. Tujuan dari sistem pembelian adalah meminimalkan biaya perolehan atas inventory, barang dagangan maksudnya, bahan baku, ya, supplies dan jasa yang kita beli. Meminimumkan biaya, total biaya atas pembelian barang, inventory, supplies, dan jasa. Jadi berkaitan dengan sistem pembelian. Dalam sistem pembelian ada beberapa keputusan yang harus kita buat. Yang pertama, berapa persediaan yang harus kita beli? What level of inventory? Berapa jumlah persediaan? Berapa? Yang kedua, kepada siapa kita belanja, beli? What vendor? Vendor itu pemasok. Kepada siapa kita membeli? Harganya berapa? Dan kualitasnya bagaimana? Yang ketiga, keputusan berkaitan dengan kemana barang dikirim. Jadi masalah pengiriman. Yang keempat, apakah kita bisa melakukan pembelian secara konsolidasi?
Konsolidasi artinya dikumpul. Jadi ada banyak departemen yang minta barang yang sejenis, dikumpul-kumpul, kita beli secara bersamaan. Bisa nggak? Oke. Keputusan yang berikutnya adalah apakah kita memiliki uang, duit yang cukup untuk membayar pembelian dengan cara tunai kalau penjual itu menawarkan adanya diskon. Atau dengan kata lain, apakah kita mau melakukan pembelian secara cash untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh penjual. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana mengelola pembayaran akibat dari pembelian ini? Apakah kita bisa memperpanjang, memperlama term pembelian supaya uang cash kita tidak banyak keluar? Itu yang menjadi keputusan-keputusannya, keputusan-keputusan dasarnya. Oke, sebagaimana pembahasan sistem sebelumnya, setiap sistem yang kita bahas, evaluasinya tetap menganut konsep ERA, Events, Resources, Agent. Event itu apa peristiwanya, resources adalah sumber daya apa yang atau berkaitan dengan sistem ini, sumber daya barang, manusia, peralatan, mesin, uang, itu semua resources. Dan siapa agennya, pelakunya siapa? Nah, itu pendekatannya selalu begitu. ERA, Event, Resources, Agent. Ya. Nah, balik lagi, metode pembahasan sistem selalu dilakukan dengan 3 hal ini. Bagaimana cara mengcapture, mengumpulkan dan mengentry data, bagaimana cara mengolah dan menyimpan data untuk dapat menghasilkan keputusan, dan bagaimana melihat kontrolnya, apakah sistem ini memiliki kontrol yang baik atau tidak. Itu konsep dasar mempelajari sistem. Ingat itu. Nah, kita mulai masuk kepada intinya. Ada 3 aktivitas dasar, sekali lagi 3 aktivitas dasar dalam sistem pembelian. Yang pertama adalah pemesanan barang, supply atau jasa, pemesanan. Yang kedua penerimaan dan penyimpanan barang. Dan yang ketiga pembayaran. Aaron. Halo Aaron. Halo Pak. Tidak. Ada 3 proses dalam sistem pembelian. Apa tadi itu? Coba. Halo Pak. Kamu dengar nggak? Dengar Pak. Ada 3 proses dalam sistem pembelian tadi saya jelaskan. Kamu dengar nggak? Dengar Aaron. Pak tadi. Dengar Ya, suara apa Bapak Pak. Apa yang 3 itu tadi? Enggak kamu dengar. Bentar Pak. Krisera. Hadir, Pak. Ada tiga tujuan dari ada 3 proses dalam sistem pembelian. Apa itu? Pemesanan barang, penerimaan dan penyimpanan barang, dan pembayaran barang, Pak. Itu pada pembelian. Kalau pada penjualan masih ingat nggak? Pada sistem penjualan. Krisera. Tidak, Pak. Waduh, jangan lupa itu ada kalau dalam sistem penjualan itu ada 4. Penerimaan pesanan, pengiriman barang, pembuatan tagihan,
dan penerimaan cash. Coba sebutkan yang 4 itu tadi, Krisera. Krisera. Penerimaan barang, pengiriman barang, Apa? penerimaan barang, pengiriman barang, Penerimaan barang, pesanan. pemesanan, Penerimaan pesanan, pengiriman barang, pembuatan tagihan atau invoice, billing, dan penerimaan cash. Coba yang 4 itu, Krisera. sebentar, Pak. Krisera. Halo Krisera. penerimaan pengiriman barang, pembuatan Nggak ada penerimaan pengiriman. Penerimaan pesanan, pengiriman barang, pembuatan tagihan, sama penerimaan cash. Coba ulangi. Krisera. pesanan, pengiriman barang, pembuatan tagihan, dan penerimaan cash. Nah, itu di penjualan. Nah, di pembelian kebalikannya. Kalau di sana kita menerima pesanan, di sini kita membuat pesanan. Makanya ada ordering goods. Kalau di sana kita mengirim, di sini kita menerima. Kalau di sana kita membayar, di sini kita di sana kita menerima pembayaran, di sini kita membayar. Jadi kebalikan dari sistem penjualan. Kita bahas satu-satu ya. Pembuatan pesanan, ini pembuatan pesanan. Nah, kalau di penjualan, penerimaan pesanan. Pembuatan pesanan atas barang, supplies, atau jasa. Di dalam pembuatan pesanan, pertanyaan pertama itu adalah untuk menentukan apa, kapan, dan berapa banyak yang kita beli. Apa, kapan, dan berapa banyak yang kita beli. Jadi untuk mengetahui apa yang harus kita beli, kapan kita harus membeli, berapa banyak kita beli, dan kepada siapa kita membeli. Jadi menentukan 4 hal ini. Apa, kapan, berapa banyak, dan kepada siapa. Kepada siapanya itu berarti berkaitan dengan siapa pemasoknya, siapa penjualnya. Ya. Nah, untuk menjawab keempat itu akan menjadi persoalan bila mana kita tidak memiliki catatan yang akurat atas barang yang kita miliki, tidak memiliki inventory control yang bagus. Maka kita tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya, kapan, kepada siapa gitu loh. Ya, oleh sebab itu sebelum menentukan apa, kapan, berapa banyak, dan kepada siapa, kita harus memaintain dulu, mengelola dulu sistem pengendalian persediaan kita agar rapi, akurat, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang 4 tadi, kapan, when, what quantity and how, dan satu lagi from whom, dari siapa, maka ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama disebut dengan metode economic order quantity. Ini sudah kalian pelajari di cost accounting. Metode penentuan jumlah pesanan yang ekonomis. Dia pakai rumus dia. Memakai memakai pendekatan matematika, pakai rumus dia. Nah, di sini dipertimbangkan beberapa hal. Ya, yang pertama ordering cost, berapa biaya sekali pesan. Yang kedua carrying cost, berapa biaya untuk memaintain, memelihara
mengelola inventory itu. Termasuk di dalamnya berapa biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya kerusakan, biaya kalau ada ada daluarsa, itu semua biaya. Kita hitung itu biaya itu. Nah, ada lagi biaya stock out cost. Stock out cost adalah biaya kalau persediaan tidak ada di gudang kita, tapi kita butuh. Tentu kita akan memperolehnya lebih mahal. Maka itu menggunakan metode stock out. Stock out cost. Oke. EOQ itu menggunakan formula rumus. Sekali lagi rumus. Dia menggunakan rumus ya. Rumus. Nah, di sini saya tidak bisa kasih tunjuk rumusnya, nanti bisa nggak saya tulis ya. Rumusnya itu begini. Ini rumusnya. Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 kali kebutuhan setahun dikali dengan biaya pesan dibagi carrying cost, tadi ada carrying cost dikali harga per unit. Nah, ini rumusnya per unit. Ini rumus apanya? Rumus matematikanya. Akar pangkat 2 dari 2 kali kebutuhan setahun. 2 KS. 2 KS itu kebutuhan setahun. Kali biaya pesan dibagi carrying cost kali harga per unit. Nanti kalian lihat di rumah lah bagaimana cara melakukannya itu ya. Tidak kita bahas. Yang kedua namanya MRP. Material Requirement Plan. Material Requirement Plan adalah bagaimana cara menentukan level pembelian berdasarkan teknik yang ada di bagian produksi. Dan yang ketiga namanya just in time. Just in time system itu berusaha membeli persediaan inventory berdasarkan kebutuhan customer. Oke. Nah, supaya mudah saya mulai dari GIT dulu. GIT, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Nanti saya akan suruh kamu menjelaskannya. Isa Silvani. Iya, Pak. Kamu dengar saya? Dengar, Pak. Dengar baik-baik, nanti kamu saya tanya penjelasan saya, apa itu GIT? GIT itu adalah menentukan jumlah yang dibeli berdasarkan kebutuhan customer. Berdasarkan kebutuhan customer. Contoh dengar. Isa Silvani. Ada satu toko namanya Indomaret. Kebutuhan dari customernya 1000. Rata-rata 1000 kebutuhan customernya seminggu. Maka Indomaret tersebut membeli barangnya untuk dijual 1000. Kalau customernya butuh cuma 500, maka yang dibelinya adalah 500. Kalau customernya butuh 1.500, maka dia beli 1.500. Bagaimana kalau, sekali lagi dengar baik-baik, bagaimana kalau pemasoknya hanya bisa mensuplai 1.000? 500 lagi dari mana dia beli? Dia mencari pemasok yang lain. Isa Silvani. Halo Isa. Iya. Halo, Pak.
Pertanyaan, dengar baik-baik. Dari penjelasan saya, dengar nggak penjelasan saya tadi? Dengar, Pak. Berapa jumlah yang dibeli pada sistem GIT? $1.500, Pak. Berarti kamu nggak mendengar. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Isa Silvani, Iya, Pak. dalam metode GIT, berapa jumlah yang dibeli oleh perusahaan? Sesuai yang dibutuhkan pelanggan, Pak. Kalau pelanggannya itu butuh 1.000, berapa dibeli? 1.000, Pak. Kalau dibutuhkan 1.500, berapa dibeli? 1.500, Pak. Pertanyaan, kalau pemasoknya hanya bisa memasok 1.000, 500 lagi dibeli dari mana? Mencari pemasok lain, Pak. Mencari pemasok yang lain. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Itu namanya GIT. GIT, itu GIT. Oke. Nah, sekarang saya masuk kepada MRP. MRP, Material Requirement Planning. Masih kamu Isa? Dengar baik-baik Isa. Iya, Pak. Apa itu Material Requirement Planning? Adalah perusahaan membeli sesuai dengan kapasitas perusahaannya. Misal, Indomaret tadi kapasitas gudangnya itu cuma 1.000. Cuma 1.000. Maka dia beli 1.000. Oke? Isa? Iya, Pak. Kalau kapasitasnya 500, kapasitas gudangnya loh, 500 dibeli berapa? 500, Pak. 500. Kalau kapasitas gudangnya 1.000. 1.000. Tahu-tahu pemasoknya itu hanya bisa memasok 800. Berarti masih kurang kan? Iya, Pak. Maka yang 200 dia akan mencari di tempat lain. Paham, Isa? Paham, Pak. Kalau JIT tadi, dia membeli berdasarkan apa? Kebutuhan pelanggan, Pak. Kebutuhan pelanggan. Kalau ini dibeli berdasarkan apa? Sesuai kapasitas perusahaan, Pak. Kapasitas perusahaan. Jadi kalau kapasitasnya 1.000, permintaan pelanggan 1.500, dia tetap beli 1.000. Yang 500 lagi gimana? Dia akan suruh pelanggannya cari di toko yang lain. Paham Isa? Paham, Pak. Kalau GIT, kapasitasnya tidak diperhitungkan. Yang penting customer-nya berapa. Kalau customer-nya 2.000, dia beli 2.000. Oke? Oke, Nah, Pak. terus kalau bisa dipasok oleh pemasok cuma 1.500, 500 lagi dia akan beli dari tempat lain. Jadi berapa jumlah yang dibeli pada metode GIT adalah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kapan dia membeli? Pada saat ada customer. Kepada siapa dia membeli? Kepada pemasok yang mampu. Kalau tidak mampu, cari pemasok yang lain. Terjawab tadi sudah. Apa, berapa, kapan, dan dari mana dia melakukan pembelian. Paham Isa? Paham, Pak. Oke. Kalau paham kita lanjut ya. Itu beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan berapa, kapan, dan dari siapa kita melakukan pembelian. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat pesanan? Pembuatan pesanan, terutama inventory, itu bergantung kepada, sekali lagi, bergantung kepada inventory control system.
sistem pengendalian persediaan. Nah, sistem pengendalian persediaan yang kita tahu banyak metodenya. Ada metodenya dengan menggunakan metode fisikal, ada dengan metode perpetual. Nah, yang paling bagus itu metode perpetual. Kenapa? Karena di metode perpetual kita tahu secara harian, secara real time berapa keluar masuknya satu barang. Jadi dasarnya adalah catatan inventory control. Nah, setiap ada permintaan mau membeli barang, persediaan ataupun supplies, sekali lagi permintaan pembelian barang ataupun supplies harus dibuat dalam purchase requisition. Apa itu purchase requisition? Adalah satu formulir, satu dokumen, satu sistem yang mencatat tentang who is request the good, siapa yang membutuhkan barang, kemana barang itu dikirim, kapan mereka butuhkan, berapa jenis, apa penjelasan nama barangnya, berapa kuantitinya, berapa harga-harganya, dan kemana kemungkinan kita beli, dan kemana dibebankan biayanya. Nah, coba kalau dilihat semua detail tadi, siapa yang butuh, kemana dikirim, kapan dibutuhkan, berapa jenis, nama barangnya apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa, beli dari mana, dibebankan kemana, semuanya ini berkaitan dengan data-data inventory. Dan ini harus dimasukkan dalam purchase requisition. Data-data purchase requisition dikirim ke bagian pembelian. Dalam hal ini biasa disebut dengan istilah buyer. Buyer. Jadi purchase requisition dikirim ke buyer di bagian pembelian. Purchasing department. Oleh bagian pembelian, dia akan mencari siapa yang bisa memasok barang tersebut. Nah, untuk menentukan kepada siapa dia membeli, untuk menentukan siapa pemasok, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah masalah harga. Mana harga yang paling kompetitif? Bukan murah loh. Kompetitif. Yang kedua masalah quality, mana kualitas yang terbaik. Dan ketiga dependability, mana yang pengiriman lebih cepat. Ya, lebih cepat. Jadi tiga variabel yang dipertimbangkan, minimum 3 variabel. Masalah harga, masalah quality, dan masalah waktu. Ya, untuk menentukan di mana kita harus membeli. Untuk menentukan di mana kita harus mengorder satu barang. Oke. Ketika supplier sudah ditentukan, ketika pemasok sudah ditentukan, oke, kita sudah menentukan siapa pemasoknya, baru kita dapat menentukan kepada siapa kita akan melakukan pembelian. Sehingga terciptalah sekarang list of potential alternate produk yang diorder. Dan ini membuat satu file baru namanya product inventory master file. Atau biasa juga disebut dengan inventory master file. Jadi sudah lengkap dia dengan vendornya mana. Kalau sudah lengkap, maka kita akan membuat beberapa pertimbangan, ya. Beberapa pertimbangan. Ingat, pertimbangan.
atas pemasok tadi. Yang pertama, masalah harga, mana harga yang kompetitif. Yang kedua, masalah quality, apakah pernah rework, diperbaiki, rusak, scrap, dan lain sebagainya. Dan juga masalah delivery, ini masalah time, waktu pengiriman. 3 hal ini, harga, quality, dan waktu pengiriman, durability katanya tadi. Oke. Jika ini kita sudah sepakat, sudah setuju dengan ketiga hal ini, maka kita menerbitkan namanya purchase order. Order pembelian. Ya. Bisa dalam bentuk dokumen, dalam bentuk formulir, atau bisa secara elektronik. Sekali lagi, bisa dalam bentuk formulir dan bisa dalam elektronik. Ya, kita kirimkan kepada penjual untuk satu barang tertentu. Nah, di PO itu, di purchase order itu akan dicantumkan nama barang, nama pesanan, nama pemasok, lokasi pengiriman, sistem pengirimannya bagaimana, dan penjelasan item yang dipesan. Dengan kata lain, keterangan yang ada di dalam PO, purchase order, sama dengan keterangan yang ada di purchase requisition. Sekali lagi, keterangan yang ada di purchase order sama dengan keterangan yang ada di purchase order. Nah, bedanya apa? Hanya satu. Di purchase order itu merupakan kontrak antara pembeli dan penjual. Sedangkan purchase requisition hanya merupakan formulir permintaan barang. Belum merupakan kontrak. Purchase order merupakan kontrak antara si pembeli dan si penjual. Jadi kontraknya isinya apa? Order barangnya apa? Dikirim kemana? Pengirimannya bagaimana? Detail barang yang dikirim apa, syarat pembayaran gimana, dan seterusnya. Keterangan itulah, keterangan itu yang disebut dengan istilah sehari-hari terms and condition, yaitu syarat-syarat pembelian. Ya, jadi syarat-syarat pembelian itu dicantumkan di purchase order. Nah, ada kalanya timbul multiple purchase order. Ya, apa itu? Gini, purchase requisition tadi datang dari masing-masing user, pemakai, peminta barang. Mungkin ada barang yang sama, sejenis, mereka minta, mereka pesan. Nah, karena sejenis, kita gabung antara satu purchase requisition dengan purchase requisition yang lain. Kita gabung, baru kita terbitkan purchase order. Jadi multiple purchase order. Ada juga kemungkinan yang di request bisa berbeda dengan yang dipesan. Kenapa? Misal, kalau user pesan 1.000, harganya 500, berarti kita harus bayar 500.000. Atau penjual mengatakan beli 1.200, harganya 800 perak. Pilih mana? Nah, kita ganti. Karena ada pengaruh diskon, kita perbanyak yang kita pesan. Kenapa? Supaya harga lebih murah. Ada pengaruh lebih murah. Ada juga dengan istilah blanket order. Dengar baik-baik, blanket order. Blanket order itu adalah satu PO, pesanan barang, ya, satu pesanan barang untuk jangka tertentu, di mana pada periode tertentu itu sudah ditentukan berapa banyaknya dan berapa harganya. Sekali lagi, blanket order
order adalah suatu pesanan yang dibuat satu periode tertentu, satu jangka tertentu, jangka waktu tertentu, di mana sudah ditentukan berapa jumlahnya dan berapa harganya. Jeremia Siregar, Jeremia, Ya, Pak. apa itu blanket order? Suatu pasaran yang dibuat dalam jangka waktu yang panjang dalam Suatu apa? periode Suatu apa? pesanan gitu, Pak. Satu pesanan yang dibuat Dalam jangka waktu tertentu tertentu di mana jumlahnya dan harganya sudah sudah ditentukan. ditentukan. Kamu pernah di Jakarta, Jeremia? Apa, Pak? Putus-putus, Pak. Kamu pernah di Jakarta bukan? Pernah, Pak. Kos. Iya, Pak. Oke. Waktu kamu di Jakarta itu, kamu kos. Ini contohnya ini. Kamu pergi ke tukang restoran. Kamu bilang sama tukang restoran, Bu, saya makan siang setiap hari di warung ini. Oke. Selama 30 hari. Harganya 20.000 sekali makan. Pertanyaan, berapa hari kamu pesanan di warung itu, Jeremia? 30, Pak. Sudah tahu berapa kuantitasnya, jumlahnya? Sudah, Pak. Berapa? Apa, Pak? Ayah. Dengar baik-baik, Jeremia. Kamu pergi ke warung, kamu ngomong sama tukang warung itu, saya akan makan di sini selama 30 hari. Makan siang doang. 30 hari. Iya, Pak. Terserah jenis makanannya apa, tapi harganya 20.000 sekali makan. Pertanyaan, kamu sudah tahu berapa lama jangkanya kamu makan di situ? Sudah, Pak. Berapa lama? 30, Pak. 30 apa? 30 hari. 30 hari. Berapa kuantitas, berapa kali kamu makan di situ? 30 kali bukan, Pak, dalam satu hari. Dalam 30 satu bulan. 30 kali karena cuma makan siang doang. Iya, Pak. Sudah tahu harganya berapa? Sudah tahu harganya berapa? Sudah, Pak. Oke. Hari pertama kamu makan, tahu-tahu teman kamu datang. Datang 5 orang. Teman kamu beserta kamu 6. Sisa berapa Pak. lagi? Sisa berapa lagi yang kamu pesan? 24, Pak. 24. Hari kedua datang, kamu makan siang, datang lagi teman kamu 10 orang. 14, Datang Pak. 10 orang. 14. Sisa berapa lagi? 14. Sisa berapa lagi? 14 kan? Iya, Pak. Hari ketiga datang lagi 14 orang. 3 hari udah habis pesanan kamu. Iya, Pak. Hari keempat masih bisa nggak kamu makan di sana dengan harga 20.000? Masih bisa, Pak, tapi harus bayar lagi gitu. Belum tentu. Bisa juga harganya sudah naik, bukan? Oh iya, Pak, betul. Nah, jika modelnya seperti itu, maka purchase ordernya itu disebut dengan blanket order. Blanket order. Kenapa disebut blanket? Karena selama 30 hari sudah ditentukan, kamu boleh makan 30.
Tapi kan teman saya datang banyak, nggak masalah. Yang penting maksimum 30. Harganya berapa? Maksimum 20.000 sekali makan. Nah, teori itu yang disebut dengan teori blanket order. Paham Jeremia? Paham, Pak. Oke, kalau kamu paham, kira-kira blanket order ini kehebatannya apa? Keunggulannya apa? Keunggulannya kita bisa meminta pesanan itu dalam jangka waktu yang lama, Pak. Ya oke, udah pasti itu. Apalagi kehebatannya? Kamu waktu makan hari kedua masih tanya nggak harganya berapa? Tidak, Pak. Kenapa nggak kamu tanya? Itu saya yang nanya gitu, Pak, atau Iya, kan kamu makan kan, saya mau makan siang, harganya berapa gitu? Masih kamu tanya nggak? enggak lah, Pak, kan kita di awal kan udah ada perjanjian gitu, Pak. Berarti enak dong. Iya, Pak, tinggal makan aja gitu. Tinggal ambil doang, tinggal pesan doang tanpa menanyakan harga kan? Iya, Pak. Masih kamu tanya nggak berapa sisa yang harus saya beli? Bisa, Pak. Masih bisa. Loh, kenapa kamu Iya, harus Pak, tanya? masih. Kan udah tahu sisanya berapa. Setiap saat Ya kan terkadang tahu kan sisanya berapa. Oh, iya, Pak. lupa. Iya, Lupa lupa. misalnya. Walaupun lupa kan udah bisa tahu. Iya enggak? Iya, Pak. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu berapa yang kita terima gitu loh. Iya kan? Iya, Pak. Itulah manfaat dari blanket order. Jelas ya, Jeremia ya? Iya, Pak, jelas. Oke, nah sekarang kita lanjut. Dari teori, ya, halo. Ada pertanyaan? Siapa ini? Siapa ini? Jevani. Kenapa Giovanni? Menanya Pak, tadi kan Bapak bilang kan kalau blanket order itu kita udah bikin ini ya Pak, kesepakatan kan sama penjual itu loh, kita mau pesan dari hari kapan sampai kapan. Tapi yang saya Iya. masih bingung kalau yang tadi Bapak bilang gitu loh, Kenapa? misalnya kita udah habisin jatah kita sebelum dari jangka waktu yang ditentukan itu Pak. Jadi itu Betul. gimana Pak? Bisa kita perbarui lagi atau ada Buat langkah lagi buat pesanan baru. baru lagi Pak? Iya. Buat pesanan baru. Walaupun dari jangka waktu udah habis gitu loh Pak. Ya Sebelum iyalah. dari- Oh iyalah, orang habis mana bisa lagi? Nggak bisa pesan lagi gitu loh. Ya Pak, makasih. Jevanya. Ya Pak, Apa kerugian dari metode blanket ini? yang tadi Pak yang bisa saya bilang kayak misalnya barangnya itu udah habis duluan sebelum jangka waktunya Pak. Jadi kadang-kadang kalau Bukan. Jadi gini, kerugiannya begini. Misalnya 1 bulan kita pesan, ya kan? iya, Minggu kedua tahu-tahu harganya turun. Harga turun. Padahal kita udah sepakat pakai harga yang lama. ya, sama. Kita rugi nggak kira-kira? Rugi lah Pak. Rugi, itu kelemahannya. Jadi kita boleh ngambil barang tapi harganya tetap harga lama gitu loh. Itulah kelemahannya. Paham Jevanya? Paham Pak. Clear ya? Clear Pak. Oke. Nah sekarang kita masuk kepada peranan teknologi untuk pemesanan barang ini. Bagaimana penggunaan teknologi dalam pemesanan barang. Kita sudah mempelajari ada beberapa teknologi yang lazim digunakan di dalam sistem penjualan. Sama juga dengan di sistem pembelian. Salah satu itu adalah teknologi EDI. Electronic Data Interchange. Yaitu satu metode pertukaran data antara si pembeli dan si penjual. Jadi mereka tidak lagi menggunakan kertas, tapi mereka menggunakan pertukaran data. Entry
nomor barang, nama barang, quantity, harga, enter, langsung sampai pesanannya. Oke, jadi metode teknologi yang lazim digunakan adalah metode EDI, pertukaran data. Ini sudah kita kuliahkan loh, EDI. Kalau nggak salah kuliah kedua, EDI dan networking, ya. Oke. Nah, satu lagi ada namanya Vendor Manage Inventory System. Vendor Manage Inventory System. Atau biasa juga disebut dengan VMI. Vendor Manage Inventory System. Dengar baik-baik. Lilistiana. Ya, Pak. Kamu dengar saya? Halo Lilis, dengar kamu Lilis? Iya, Pak. Tadi putus-putus, Pak. Aduh, suara kamu juga kurang bagus ini. Saya pindah ke Michael aja. Michael. Halo, Pak. Kamu dengar saya, Michael? Dengar, Pak. Dengar baik-baik, Michael. Nanti saya tanya kamu ini. Metode teknologi kedua yang digunakan adalah namanya VMI, Vendor Manage Inventory. Apa itu? Contohnya begini. Ada dua di komplek kamu itu Indomaret. Saling berdekatan lah. Indomaret A, Indomaret B. Di Indomaret A ada jual beras 10 karung. Di Indomaret B ada jual beras 15 karung. Suatu saat, si Indomaret A dan B memperoleh berasnya itu dari satu pemasok namanya Indogrosir. Jadi pemasoknya itu Indogrosir. Si Indogrosir tahu berapa jumlah stok beras di Indomaret A. Dia tahu jumlah stok berapa stok beras di Indomaret B. Sekarang pembeli datang 12 orang ke Indomaret A. Mereka membeli beras, 10 orang kebagian, 2 orang lagi habis. Terus yang 2 orang lagi bertanya, Bu, saya butuh berasnya, kapan datang? Nah, si Indomaret A itu menjawab, tunggu sebentar. Dia kirim informasi ke Indogrosir, harap kirim beras segera. Nah, oleh si Indogrosir, karena dia tahu ada di situ Indomaret B, stoknya ada 15, dia bilang, tunggu sebentar 10 menit, kita akan kirim barangnya. Dia mengirim barang dari Indomaret B ke Indomaret A. Dan tank 10 menit barangnya tiba. Nah, oleh si penjual di Indomaret A, dia bilang, Bu, ini barangnya sudah tiba, terima kasih. Kenapa bisa begitu cepat pengiriman dari Indomaret B ke Indomaret A? Karena si Indogrosir mengelola inventory di Indomaret A dan Indomaret B. Sistem model ini disebut dengan vendor manage inventory. Michael. Ya, Pak. Pertanyaan Michael, siapa yang memiliki catatan inventory di Indomaret A dan Indomaret B? Indogrosir, Pak. Kenapa Indogrosir bisa memiliki catatan untuk stok di Indomaret A dan Indomaret B? Michael. Karena pemasoknya dari Indogrosir. Indogrosir memiliki jaringan dengan Indomaret A dan Indomaret B. Pertanyaan berikutnya, kenapa yakin Indomaret A dalam waktu singkat 10 menit barangnya tiba? Kenapa dia bisa yakin? Karena Indogrosir sudah memastikannya, Pak.
Bukan karena memastikan. Karena si Indomaret A memiliki data langsung dengan Indogrosir. Dia dapat tahu barangnya diambil dari mana, dia tahu. Dikirim dari mana, dia tahu. Jadi, Bu, burangnya 10 menit lagi ya. Kok cepat banget sih, Mbak? Ya cepat. Sebentar. Nah, dia tahu diambil dari mana barangnya gitu loh. Paham, Michael? Clear ya, Michael ya? Michael? Clear, Michael? Clear, Pak. Oke, kalau clear, oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada namanya reverse auction. Reverse auction. Reverse auction. Sekali lagi, reverse auction. Contohnya begini, dengar baik-baik. Regina Raja Guguk, Regina. Regina. Ya, Pak. Coba wajahmu dulu, Regina. Saya kelihatannya banyak banget wajah kamu saya lihat di sini. Kok ada 4 di profil kamu ini, Regina? Oke, di mana kamu tinggal, Regina? Di mana kamu tinggal, Regina? Enggak kedengaran suaramu. Di mana? Oh, Tebing Tinggi. Dengar baik-baik. Oh, kamu dekat yang itu ya, terminal itu ya? Iya, Pak. Oke, dengar baik-baik, Regina. Di Tebing Tinggi, kalau kita jalan dari Medan sampai ke Tebing Tinggi, Medan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi itu kita melihat banyak tower. Iya. Menara Telkomsel. Iya kan? Ada di sawah itu, saya lihat ada itu di tengah kebun, banyaklah pokoknya pinggir jalan itu ya. Dari katakanlah ada 10 tower. Iya, Pak. Nah, semua tower itu membutuhkan spare part. Ada butuh spare part kabel, spare part anti petir, spare part baut, spare part, pokoknya butuhlah spare part. Kalau rusak, spare part itu bisa disuplai dari Medan. Coba bayangkan, Medan Tebing Tinggi itu bisa 2 jam. Berapa kerugiannya si Telkomsel karena rusak. Nah, supaya tidak terjadi kerugian begitu, maka si Telkomsel dengan pemasoknya mengatakan begini, udahlah, kasih aja ke kami spare partmu, apa yang kasih spare part ke kami, apa yang biasanya digunakan, nanti kalau rusak kami pasang segera. Jadi kalau ada tadi 10 towernya, masing-masing tower itu, masing-masing menara itu dikasih spare part oleh si pemasok spare part tadi. Di Tebing ada 2, di Lubuk Pakam ada 5 dan lain sebagainya, dikasih. Kasih ke sama mereka. Dikasih, belum dibeli loh. Begitu ada kerusakan, Telkomsel langsung ambil aja. Ambil, pasang. Rusak di Tebing Tinggi, ambil, pasang. Begitu diambil, dia kabari si pemasoknya, Pak, saya sudah ambil 2, Pak ya. Nah, dia besoknya ada rusak lagi, ambil, tinggal lapor. Akibatnya apa? Si Telkomsel tidak akan pernah mengalami kerusakan di towernya. Iya. Nah, pertanyaan saya sama kamu, Regina. Iya, Pak. Waktu barang itu dikirim dari pemasok ke Telkomsel sudah terjadi penjualan nggak? Sudah, Pak. Belum. Tadi dengar baik, makanya dengar baik-baik. Dikirimkan. Iya, belum. Oh ya, belum dibayar ya. Bukan belum dibayar, belum terjadi penjualan. Dititip. Ya. Paham? Iya, Pak. Kapan terjadi pembelian? Pada saat diambil. Begitu diambil, dipasang, di situ baru terjadi pembelian ataupun penjualan. Iya. Paham, Regina? Iya, Pak. Iya.
Pertanyaan. Apa manfaat reverse auction ini bagi si Telkomsel? Regina. Halo Regina. Regina. Iya, Pak. Apa manfaat sistem reverse auction ini bagi Telkomsel? Halo? Mungkin biar dia ke Telkomsel ya, Pak ya? Iya. Biar nggak ada kerugian tentang pengiriman kayaknya, Pak. Bukan cepat. Waktunya cepat. Oh iya, waktunya cepat. Oh iya. Tadi kan ceritanya itu, waktunya cepat. Iya. Apalagi manfaatnya bagi si Telkomsel? Iya. Di samping waktu cepat. Biar lebih pemasangannya lebih tepat waktu. Ya kan cepat, itu masalah waktu. Apalagi? Dia tidak perlu menawar-nawar harga lagi kan? Dia tidak perlu nawar. Iya. Tinggal ngambil. Apalagi keuntungannya bagi Telkomsel? Dia tidak perlu membayar barang itu lebih dulu. Dia pakai baru bayar. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Oke, apa manfaatnya bagi si penjual? Apa manfaatnya bagi si penjual? Itu tadi bagi Telkomsel si pembeli, sekarang si penjual. Regina. Dia mempunyai relasi ya, Pak. Ya, udah pasti ada relasi. Apa manfaatnya bagi dia, saya bilang? Dia kalau misalnya dia meminta barangnya itu berkali-kali, tentu harus melakukan pengiriman berkali-kali, bukan? Dia bakal mempunyai pelanggan tetap ya, Pak? Dari dulu udah pelanggan tetap. Kalau si Telkomsel minta jam 1 minta baut, jam 3 minta kabel, jam 6 minta anti petir. Berarti kan dia kirim berkali-kali, bukan? Iya, Pak. Nah, karena barangnya sudah ada di Telkomsel, perlu ada biaya pengiriman nggak dari penjual? Perlu, Pak. Kok ada perlu? Kan dia tinggal ngambil si Telkomsel. Masih ada nggak biaya pengiriman dari penjual? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi. Itu manfaatnya bagi si penjual. Jadi si penjual itu tidak pusing dia masalah pengiriman. Si pembeli tidak pusing dia masalah harga sama masalah stok. Gitu. Itulah manfaat dari reverse auction. Paham Regina? Iya, Pak, paham. Ingat itu ya. Ingat ini. Reverse auction. Ada lagi pre-shipment audit. Pre-shipment audit ini biasanya dilakukan pada saat kalau kita memesan barang itu dalam jumlah besar. Jadi kita dilakukan pemeriksaan lebih dulu. Saya kira ini tidak terlalu penting lah pre-shipment audit ini. Pre-award audit. Ya. Pre-award audit. Jadi dilakukan audit sebelum melakukan pembelian. Nah, itu semua teknologi-teknologi yang lazim digunakan pada saat membuat pesanan. Ya. Teknologi yang dibuat, yang bagaimana peranan teknologi dalam membuat pesanan. Ya.
Mulai dari apa tadi? Dari penggunaan EDI, ya, penggunaan vendor manage inventory, ada reverse auction, dan ada lagi audit. Terserah teknologi apa yang kamu buat, dan masing-masing teknologi ini memiliki plus minus manfaat dan kerugiannya. Oke. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang. Penerimaan dan penyimpanan barang. Biasanya yang melakukan penerimaan barang itu adalah bagian penerimaan. Ya, bagian penerimaan. Setelah diterima, dilakukan penyimpanan, dan itu tanggung jawab dari bagian penyimpanan ataupun warehouse manager. Nah, setelah barang diterima, barang itu harus dikabari, dikomunikasikan kepada bagian persediaan dan mengupdate, memutakhirkan catatan buku persediaan. Jadi menambahkan kepada barang masuknya. Ada dua tanggung jawab utama bagian penerimaan. Yang pertama adalah apakah mereka menerima atau menolak barang yang dikirim. Itu nomor satu. Yang kedua adalah mengecek kuantiti dan kualitas barang yang diterima. Dua ya. Yang pertama adalah memutuskan apakah kita menerima atau menolak. Yang kedua adalah apakah memeriksa apakah mutu dan kuantitasnya itu sesuai. Nah, kita bahas dulu yang satu ini. Memutuskan apakah menerima pesanan. Reni Anggraeni. Iya, Pak. Reni, wajah Reni. Iya, Pak. Saya, Pak. Gak kelihatan wajahmu, Reni. Di mana kamu tinggal ini sekarang? Di Bogor, Pak. Hujan katanya di Bogor ya? Iya, semalam hujan deras. Oke. Belum kelihatan wajahmu, Regina. Ya, Pak Reni. Belum kelihatan. Tunggu, Pak. Reni, kamu membeli televisi ukuran 42 inch. Mereknya Toshiba. Dengar keterangan saya? Iya, Pak. Kamu membeli televisi Toshiba 42 inch. Tahu-tahu dikirim Toshiba yang lebih besar. 56 inch. Pesanan kamu yang 42. Merek sama, tapi ukuran beda. Pertanyaan, kamu terima nggak barangnya? Enggak, Pak. Kenapa tidak? Karena enggak sesuai sama yang dipesan. Kan lebih bagus. Tapi harganya sudah kamu bayar yang 42 inch. Oh iya, Pak. Kamu terima tidak? Terima, Pak. Kenapa kamu terima? Karena lebih besar, berarti lebih untung di kita ya, Pak. Oke. Kamu terima ya. 2 hari kemudian, pihak penjual telepon kamu. Halo Reni, barangnya itu salah kirim. Nanti kami ambil lagi ya, katanya. Nanti akan kami bawa yang benarnya barangnya. Bisa kamu pahami nggak kondisi ini? Bisa, Pak. Nah, hari pertama kamu tunggu nggak datang barangnya. Hari kedua nggak datang barangnya. Hari ketiga nggak datang barangnya. Hingga hampir 2 minggu. Rugi nggak kamu menerima barang yang kamu terima tadi? Enggak, Pak, enggak rugi. Kenapa nggak rugi?
Kan udah mau diambil sama dia. Tapi nggak datang-datang. Ya iya, nanti minggu kedua baru diantar. Rugi nggak kamu? Rugi. Ruginya apa? Karena nggak bisa dipasang, Pak. Bisa kamu pasang. Tapi karena sudah dikabari bahwa itu salah kirim, terpaksa kamu simpan di rumah kamu kan? Iya. Butuh tempat kan? Iya, Pak. Sementara kardusnya udah kamu buang. Nanti kalau ditanya bagaimana? Resiko nggak di tempat kamu? Resiko, Pak. Itulah resiko karena salah pengiriman barang. Pertanyaan, kalau ada orang salah kirim barang, kita terima atau tidak? Reni. Kita terima dulu, Pak. Kita simpan dulu. Loh, kalau kau simpan kan tadi masalahnya rugi tempat di rumah kamu. Ada orang mau mengirim barang 100 kilogram minyak goreng ke tempat si A. Tahu-tahu dikirim ke rumah kamu. Kamu terima nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Karena salah ngirim barang kan, Pak. Apa kerugiannya bagi kamu kalau kamu menerima barang yang salah? Menuhin tempat juga, Pak. Memenuhi tempat juga. Apalagi kalau pecah di rumah kamu, beresiko nggak? Beresiko, harus tanggung jawab, Pak. Harus tanggung jawab. Nah, itu dia masalahnya. Jadi tidak boleh menerima barang yang salah kirim. Itu nomor satu. Yang kedua adalah kita harus mengecek quantity dan quality. Berapa jumlahnya dan berapa jumlahnya dan bagaimana kualitasnya. Apakah kualitasnya bagus atau tidak gitulah. Oke. Nah, ya, Pak. Konsepnya yang dua ini. Yang pertama, tidak menerima barang yang salah kirim. Dan yang kedua, tidak menerima barang yang tidak sesuai quality dan kuantitinya. Tapi ada beberapa pengecualian. Nanti kita bahas ya. Nah, setelah barang diterima, confirm barang diterima, kita akan mengeluarkan namanya receiving report, tanda terima barang. Apa itu tanda terima barang? Suatu dokumen yang menceritakan berapa jumlah barang yang kita terima, kapan kita terima, dari mana, kuantitasnya berapa, dan kondisi barangnya gimana. Nah, tanda terima barang ini digunakan sebagai alat bukti, formulir, tanggal pengiriman barang, penerimaan barang, siapa pengirimnya, siapa pemasoknya, dan PO-nya nomor berapa. Oke. Di receiving report juga dicantumkan penjelasan nama barang, satuannya, kuantitasnya berapa. Karena ini merupakan tanda terima barang, harus ada bukti tanda tangan, bukti tanda terima. Biasanya ada tempat untuk menerima, diterima oleh, dicek oleh, dan lain sebagainya. Itu receiving report. Nah, tadi saya cerita masalah ketika barang kita terima. Kita sudah membuat tanda terima barang. Supaya benar, sekali lagi supaya benar, maka kita harus membandingkan antara, sekali lagi, membandingkan antara catatan yang ada di purchase order, catatan antara PO, dan catatan yang ada di surat jalan. Dan berapa secara fisik yang kita terima. Jadi ada 3. Yang pertama PO-nya, nomor PO
yang kedua nomor surat jalan, dan yang ketiga fisiknya. Apakah sama barangnya? Nah, kalau sama, baru dikeluarkan tadi receiving report. Tanda terima barang. Nah, pengecekan fisik itu adalah dengan cara menghitung fisik. Menghitung satu persatu barang yang kita terima. Dihitung satu persatu. Dan sekalian dilakukan pengecekan apakah ada yang rusak. Damage. Rusak. Nah, tadi kita lihat pada saat kita menerima barang ada kemungkinan kita order 1000 tapi dikirim mungkin 800 atau 900. Ada beberapa pengecualian, sekali lagi ada beberapa pengecualian penerimaan barang. Beberapa pengecualian terhadap penerimaan barang. Yang pertama adalah pengecualian masalah kuantiti. Tadi saya sudah ambil contoh, dipesan 1000, datang 800. Apakah kita terima? Mungkin diterima. Kenapa diterima? Karena yang 200 masih akan digunakan pada periode yang akan datang. Bisa kita terima. Kemudian ada lagi barang yang damage, rusak. Definisi damage itu bermacam-macam. Ada yang damage isinya, ada yang damage pembungkusnya. Nah, ada perusahaan yang membuat polisi kalau pembungkusnya doang yang rusak, isinya tidak, maka barang bisa diterima. Jadi exception juga. Exception, pengecualian juga. Pengecualian terhadap barang-barang yang rusak. Yang ketiga, pengecualian ketiga adalah waktu pemasok mengirim barang, mereka mengirimkan barang-barang inferior yang berkualitas tidak bagus, berkualitas jelek, berkualitas tidak sesuai dengan pesanan kita. Mengapa itu dikirim? Karena tidak ada kualitas yang seperti kita pesan. Nah, ini juga bisa menjadi pengecualian. Kenapa? Karena bisa tergantung kepada kondisi perusahaan kita. Kadang-kadang kualitas inferior juga bisa diterima untuk kondisi tertentu. Makanya dia menjadi exception. Karena tidak ada barang-barang yang barang superior. Semua inferior. Jadi terpaksa kita menerima barang-barang yang inferior. Dan ini bersifat eksepsional, bersifat pengecualian. Jadi ada 3 faktor tadi ya, pengecualian. Yang pertama, beda kuantitas. Yang kedua, barang yang rusak. Dan yang ketiga, barang yang beda quality atau yang inferior quality. Oke. Setelah tanda terima barang dibuat, tanda terima barang dibuat, ketemu mana yang rusak, mana yang jelek, mana yang damage dan lain sebagainya. Surat tanda terima barang itu juga harus dikabari kepada si pemasok, kepada bagian piutang, kepada bagian pengiriman, kalau ada yang mau diretur, kepada bagian pembelian dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pembayaran. Karena yang dibayar hanya barang-barang yang sesuai dengan pesanan. Oke. Nah, pertanyaan. Apakah teknologi dapat membantu di dalam sistem penerimaan barang? Sekali lagi, apakah teknologi dapat membantu dalam sistem penerimaan barang? Jawabannya adalah ya. Teknologi dapat membantu dalam sistem penerimaan barang. Apa contoh teknologinya? Ini juga sudah pernah kita bahas dalam sistem penjualan. Satu adalah teknologi barcoding. Apa itu barcoding? Jadi setiap barang yang kita terima itu dibubuhi stiker
barcode, ya, stiker barcode. Waktu barang datang kita scan, begitu kita scan datanya langsung diupload ke sistem otomatis mengupdate, memutakhirkan catatan pembelian kita, catatan inventory kita. Teknologi barcoding. Teknologi kedua namanya RFID, Radio Frequency Identification. Apa itu? Waktu barang datang, barang itu ditempelin tagging, simbol tag, stiker atau apa namanya, tagging, ya, di tag. Nah, data tagging ini begitu barang datang dibaca oleh radio, gelombang radio, dan begitu kebaca sama dia langsung mengupdate ke jumlah barang yang diterima dan mengupdate otomatis jumlah persediaan di catatan persediaan kita. Jadi barang jalan lewat di tagging lewat radio frekuensi, jadi dia bunyi biasanya klik 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 klik. Nah, begitu bunyi atau dengan cahaya juga, maka otomatis mengupdate catatan persediaan. Metode ketiga adalah dengan metode EDI dengan teknologi satelit. Pertukaran data dengan teknologi satelit. Apa itu? Antara si pembeli dan si penjual sudah ada kesepakatan bahwa data-data pembelian itu harus diupdate segera setelah barang diterima. Tapi pada saat penerimaan, waktu kita menerima barang, data dari barang itu kebaca sama teknologi satelit. Apakah dia mempunyai antena dan lain sebagainya. Dari antena itu dipancarkan kode barangnya masuk ke sistem EDI. EDI mengupdate barangnya ada di mana. Ini yang banyak sekali digunakan saat ini, metode satelit. Jadi waktu barang itu misalnya di satu gudang yang sangat besar, kita lagi mencari, kita tahu misalnya dengan menggunakan satelit, barangnya posisinya ada di mana. Jadi menentukan posisi barang. Oke, ada lagi dengan metode audit. Jelas audit salah satu metode untuk teknologi dalam penerimaan barang adalah dengan menggunakan audit. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan apakah barang yang kita beli itu sesuai, dan ini juga biasanya dapat menghemat biaya. Ya, menghemat biaya terutama masalah freight cost atau biaya pengiriman. Setelah kita melakukan pemeriksaan, misalnya pengiriman barang dari Jakarta ke Surabaya, mana lebih dekat menggunakan pesawat mana lebih murah menggunakan pesawat atau lewat kereta api, dihitung dengan waktu juga. Ya, itu metode audit. Itu siklus yang kedua, penerimaan dan penyimpanan barang. Jadi pertanyaannya, apakah teknologi dapat membantu dalam pemesanan barang? Ya, tadi kita sudah bantu. Ya, metode ordering goods. Ada tadi metode VMI, ya, EDI, metode reverse, metode reward, bidding reward audit. Nah, pada metode receiving kita menggunakan ada metode barcoding, radio frequency identity, EDI dengan metode satelit, dan metode audit. Nah, sekarang kita lompat kepada yang ketiga. Pembayaran hutang, pembayaran pembelian. Pembayaran hutang. Nah, pada saat pembayaran ada dua proses utama.
Yang pertama adalah approval vendor invoice. Persetujuan apakah invoice itu bisa dibayar atau tidak. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pembayarannya. Pertama berkaitan dengan persetujuan, yang kedua berkaitan dengan approvalnya, proses pembayarannya. Ya. Kita bahas satu persatu. Approval, bagaimana cara menyetujui bahwa satu invoice itu bisa dibayar atau tidak. Apakah satu invoice bisa langsung dibayar atau tidak? Bagaimana cara membuktikannya? Apakah invoice itu bisa dibayar atau tidak? Itu adalah tanggung jawab dari bagian account payable. Sekali lagi, apakah hutang invoice pembelian bisa dibayar? Itu adalah tanggung jawab dari bagian accounts payable. Oke. Nah, banyak perusahaan melakukan pembayaran setelah mendapat otorisasi approval jika invoice-nya sudah datang. Jadi invoice dulu datang, lihat invoice-nya. Kalau invoice-nya datang, setujui baru bayar. Ada juga perusahaan invoice-nya belum datang, tapi barang sudah diterima, tanda terima barang sudah ada, maka ada yang bisa mengotorisasi pembayaran. Mengotorisasi, tapi belum membayar loh ya. Oke. Pada saat otorisasi, itu adalah meyakinkan bahwa barang atau jasa yang kita pesan benar-benar sudah diterima. Sekali lagi, pekerjaan otorisasi adalah memastikan bahwa barang yang kita pesan atau jasa yang kita pesan benar-benar sudah diterima. Nah, untuk membuktikan itu dibutuhkan 2 dokumen. Yang pertama adalah purchase order dan yang kedua adalah tanda terima barang. Mencocokkan antara PO, purchase order, dan tanda terima barang. Itu langkah kedua. Nah, kalau sudah cocok, sekali lagi, kalau sudah cocok antara PO dengan tanda terima barang, baru cocokkan lagi dengan invoice-nya. Kalau sudah cocok ketiga dokumen itu, baru statusnya approve for payment. Nah, pekerjaan mencocokkan ini catat, pekerjaan mencocokkan ketiga dokumen ini, purchase order, tanda terima barang, dan invoice, ini yang disebut dengan istilahnya mismatching process. Mismatching process. Mencocokkan antara purchase order dan tanda terima barang dan invoicing. Saya tanya satu orang. Risbe Yudika. Risbe. Halo Risbe. Iya Pak. Kenapa geruduk-geruduk Risbe ya? Ya Pak. Kamu dengar gak saya? Dengar Pak. Kok suaranya geruduk-geruduk gitu ya? Risbe. Halo Risbe. Ya, iya Pak. Apa tadi yang dimaksud dengan mismatching proses? Mismatching proses. Tadi saya cerita mismatching proses. Apa itu mismatching proses? Yang itu bukan sih Pak, yang mencocokkan antara purchase order dan tanda terima barang. Satu lagi dengan invoice. Iya, dan invoice. Coba ulangi. Mismatching proses itu apa? Mencocokkan antara? Mencocokkan antara purchase order dan tanda terima barang dan invoice.
mencocokkan purchase order, tanda terima barang, dan invoice. Invoice. Kalau cocok, statusnya menjadi approve untuk dibayar. Oke untuk dibayar. Belum dibayar loh. Hanya setuju untuk dibayar. Ya, Risbe? Paham ya Risbe ya? Iya Pak, paham Pak. Oke. Nah kita lompat. Kalau dia statusnya sudah approve untuk dibayar, maka kita masuk kepada langkah berikutnya. Langkah pembayaran. Ada dua metode pembayaran. Pertama disebut dengan metode non-voucher system. Dan yang kedua namanya voucher system. Oke. Yang pertama namanya voucher non-voucher system. Dan yang kedua pakai voucher system. Kita bahas dulu non-voucher. Non-voucher itu apa? Setiap invoice datang dari pemasok. Setiap invoice datang dari pemasok. Invoice-nya datang, invoice datang, invoice datang. Oke. Invoice itu kita file. Oke. Setelah invoice-nya itu kita file, kita simpan, ada invoice yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo, semua yang jatuh tempo itu, semua invoice yang jatuh tempo, kita buatkan cek. Dibuat cek. Kalau ada 10 invoice jatuh tempo, 10 dibuat ceknya. Nah, begitu ceknya sudah kita buat, kita pergi ke bank, suruh bank bayar, masing-masing invoice tadi distempel. Paid. Nah, mana invoice yang sudah paid, yang sudah dibayar, dipisahkan. Masuk ke file yang baru, namanya paid invoice file. Jika metodenya begitu, itu disebut dengan metode non-voucher. Ya, non-voucher. Nah, ada satu lagi namanya metode voucher. Ya, voucher. Voucher system. Satu invoice dibuat satu voucher. Satu bukti bayar. Oke. Nah, begitu jatuh tempo, voucher tadi dikirim ke bank untuk dilakukan pendebitan di rekening kita. Dan sesudah itu bank mengasih tahu ini buktinya. Bukti pembayaran itu ditempelkan ke invoice-nya. Di staples ke invoice-nya. Oke. Baru dibuat file baru. Namanya invoice yang sudah dibayar. Dari situ kita lihat. Kalau di non-voucher tadi. Satu cek untuk semuanya. Kalau di voucher. Satu invoice, satu cek. Nah. Apapun metodenya yang digunakan, apakah metode voucher atau non-voucher, tujuannya adalah untuk melakukan pembayaran berdasarkan outstanding invoice. Oke? Melihat mana invoice yang harus sudah dibayar, mana invoice yang belum dibayar. Nah, di dalam sistem voucher, manfaatnya banyak. Ya. Karena dia itu dibuat voucher, maka satu voucher bisa juga terdiri dari beberapa invoice. Ya. Tentu pakai nomor urut lah vouchernya. Oke. Ini hanya dalam praktek sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Itu metode approval dari vendor invoice. Sekarang actual payment invoice. Payment invoice, begitu kita sudah melakukan pembayaran tadi ada metodenya. Pertama tadi approval. Siap itu memilih metodenya apakah voucher non-voucher. Sekarang kita sudah bayar ini.
Nah, bayarnya pakai apa? Nah, kalau dia pakai sistem voucher tadi, sistem voucher, kasir itu menerima voucher. Nah, voucher itu dikirim ke bank atau diuangkan, baru nanti kalau sudah diuangkan, si pembelinya datang menagih. Baru dibayari, tunai. Itu dengan metode voucher tadi, payment by kasir. Oke, itu salah satu metode. Ada juga dengan menggunakan metode yang lain. Ya, ada juga dengan menggunakan evaluated receipt settlement. Ya, ini biasanya dilakukan seperti kita dengan transfer bank. Kita perintahkan bank, baru bayar. Ini tidak terlalu isu kalau menurut saya. Ya. Terus ada juga processing dengan menggunakan EDI. Ini kita bahas. Kita bahas beberapa kuliah yang dulu, EDI. Antara pembeli dan penjual memiliki bank. Bank pembeli melakukan pembayaran ke bank penjual. Bank penjual memberitahu kepada penjual sudah terjadi pembayaran. Ini yang metodenya disebut dengan metode EDI, Electronic Data Interchange. Nah, pada metode EDI, mismatching tadi, sekali lagi, mismatching tadi sudah dilakukan di EDI, sudah dilakukan di sistem, tidak manual lagi. Jadi si pembeli mencocokkan PO, tanda terima barang, invoice, itu di EDI, sistem EDI. Statusnya approve. Nah, begitu status approve selesai, baru dijalankan melalui payment EDI, FEDI, Financial Electronic Data Interchange. Akibatnya apa? Yang pertama itu mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat pembayaran. Tidak mungkin terjadi kesalahan lagi. Kenapa? Antara PO dan antara tanda terima dan invoice dicocokkan oleh sistem. Yang kedua, jatuh tempo juga dimanage oleh masing-masing bank. Ada lagi dengan penggunaan procurement card for non-inventory purchase. Procurement card kita sudah bahas juga dalam sistem penjualan, adalah satu metode pembayaran dengan menggunakan kartu belanja. Jadi kalau di Jakarta itu dikenal dengan Mandiri Card, BCA Card dan lain sebagainya. Atau bahasa sehari-harinya adalah debit card. Ada penggunaan kredit card, saya kira tidak terlalu sulit penggunaan kredit card atau electronic form, ada juga travel expenses, ada seperti Amex card, ya. Pembayaran dengan early payment, membayar hutang dengan lebih cepat. Kenapa dilakukan pembayaran lebih cepat? Biasanya penjual itu menawarkan, kalau kamu bayar lebih cepat, saya kasih potongan. Misalnya 2,5%. Jadi dari situ kata-kata muncul 2/10 N30. Kalau kita bayar 10 hari, ya, kita akan mendapat diskon 2%. Tapi ingat, maksimum 30 hari. Nah, ini juga bisa dihitung apakah kita memanfaatkan early payment. Tentu dengan catatan harus memiliki uang cash yang cukup. Ada lagi FEDI, tadi sudah kita bahas, FEDI, Financial Electronic Data Interchange, yaitu penggunaan jaringan elektronik EDI untuk melakukan pembayaran dengan menyuruh bank pembeli
melakukan pembayaran ke bank penjual, dan bank penjual memberitahu kepada penjual bahwa sudah terjadi pembayaran. Namanya adalah FEDI. Nah, sebelum kita pindah kepada topik selanjutnya, mari kita lihat dulu gambar ini. Halo, lihat gambar ini. Halo, Pak. lihat gambar. Nah, lihat gambar ini ya. Siapa saja yang terlibat dalam sistem pembelian? Yang pertama adalah bagian pembelian, purchasing. Pekerja memilih pemasok dan membuat purchase order. Lihat ini pembagian tugas mereka ya. Yang kedua adalah bagian penerimaan barang. Tadi sudah kita lihat apa kerjanya, apakah dia boleh menerima atau tidak barang yang kita pesan, yang dikirim. Memutuskan apakah barang itu bisa diterima atau tidak. Menghitung dan memeriksa kualitas barang, inspect delivery. Oke. Yang ketiga adalah inventory store, penyimpanan barang. Bagaimana cara menyimpan barang? Nah, ini tidak kita bahas secara mendalam dalam sistem penyimpanan, nanti dipelajari di manajemen. Namanya inventory management. Manajemen inventory, manajemen persediaan. Oke. Terus ada bagian accounts payable, bagian piutang, bagian hutang, itu membuat approval invoice untuk payment. Caranya tadi dengan mismatching, mencocokkan antara PO, tanda terima barang, dan invoice. Oke. Dan terakhir kasir. Kasir adalah mengeluarkan pembayaran, melakukan proses pembayaran kepada vendor. Tadi kita lihat kalau dia tunai tentu dengan lebih dahulu mencairkan voucher, cek voucher yang dibuat oleh bagian accounts payable. Nah, coba lihat ada 5 yang terlibat di dalam sistem pembelian. Mulai dari bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian penyimpanan barang, bagian accounts payable, dan bagian kasir. Dengan demikian, satu tahap selesai kita hari ini. Kita sudah mempelajari 3 siklus di dalam sistem pembelian, mulai dari siklus pesanan, memesan barang, yang kedua siklus penerimaan dan penyimpanan barang, dan yang ketiga siklus pembayaran dan proses otorisasi hutang. Minggu depan kita bahas masalah internal control sistem pembelian ini. Kita akan bahas bagaimana konsep-konsep dasar sistem pembelian ditinjau dari segi internal kontrolnya. Sampai di sini, ada yang mau tanya? Halo? Tidak, Pak. Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, kita akan lanjutin minggu depan ya. Halo? Baik, Pak. Oke. Saya tutup kelas ini. Sampai jumpa. See you hari Sabtu minggu depan. Stay safe. Terima kasih Pak Tuan Bro. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.